Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianto dari kelas IF 4108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas besar machine learning. Oke, yang pertama kita formulasi masalah. Di sini problem kita itu ada dua. Kita akan mengclustering, yaitu mencari kesamaan karakteristik dalam data kita. Yang kita gunakan di sini adalah statistik pemain, yang diharapkan nanti hasilnya bisa mencari posisi terbaik untuk pemain tersebut. Yang kedua adalah classification. Tujuannya di sini adalah memprediksi dengan menggunakan statistik pemain itu bisa memprediksi posisi terbaik dari pemain tersebut. Nah, data yang digunakan di sini kita menggunakan data PIVA 2020. Nah, data ini sebenarnya kalau kita cari di Google itu ada gitu. Jadi ini open dataset. Yang berikutnya untuk potential learning problem sepertinya tidak ada. Untuk potential bias, karena data ini kemungkinan dibikin oleh PIVA, jadinya tidak ada data yang lebih difavoritkan dan sejenisnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke tahap eksplorasi. Nah, eksplorasi ini itu kita gunakan untuk masalah clustering dan classification. Nah, di sini kita ke eksplorasi dulu. Nah, eksplorasi di sini saya menggunakan yang namanya pandas profiling. Pandas profiling ini apa sih? Itu tuh untuk melihat secara ringkas bagaimana bentuk dari dataset kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya gunakan untuk eksplorasi itu kita mencari missing value. Di sini saya mencari missing value yang lebih dari setengah dari jumlah data dia. Selanjutnya data GK. Di sini data GK itu sepertinya tidak mempunyai statistik dasar. Kalau data selain GK atau goalkeeper itu dia ada. Nah, selanjutnya untuk statistik posisi, ini tuh bentuknya tuh string. Nah, nanti kita konversikan. Nah, selanjutnya data cleansing. Nah, data cleansing ini juga ini digunakan untuk masalah clustering sama classification juga. Di sini kita hapus data yang posisinya itu GK dan yang non value-nya itu banyak. Dan kolom-kolom yang berhubungan dengan goalkeeper atau keeper ya. Nah, selanjutnya di feature engineering juga sama untuk masalah clustering dan klasifikasi. Yang fitur yang digunain di sini adalah statistik dasar sama statistik posisi dari pemain. Yang selanjutnya kita konversikan yang statistik posisi menjadi integer. Selanjutnya di feature engineering juga kita sederhanakan posisi pemain menjadi hanya 3 kelas. Ada defender, ada midfield, ada forward. Yang selanjutnya, nah khusus untuk clustering, jadi kita bahas clustering duluan. Di clustering kita ada scaling. Di scaling ini saya gunakan 2 scaling. Yang pertama adalah min max scaler, yang kedua adalah standard scaler. Nah, ini itu untuk eksperimen ke depannya. Nah, min max scaler ini apa? Kita mengscaling data kita jadi rentangnya 0 sampai 1. Kalau standar scaler kita scaling data kita menjadi rata-ratanya itu jadi 0 dan variansnya itu menjadi 1. Selanjutnya, data yang udah di scaling itu dua-duanya itu kita kasih PCA. Apa itu PCA? Sederhananya PCA itu principal component analysis, itu untuk mereduksi mereduksi dimensi dari data kita.
Karena data kita itu 32 kolom atau 32 fitur, itu susah kita visualisasikan. Maka kita reduksi menjadi hanya 2 fitur. Nah, untuk plot ini apa sih maksudnya? Nah, plot ini tuh maksudnya dua komponen pertama dari PCA itu adalah 90% itu mewakili dari 32 fitur kita tadi. Nah, ini hasil PCA yang pertama, ini hasil PCA yang kedua. Untuk data splitting di clustering ini tidak ada ya, karena kita gak menjadi train sama tes seperti itu. Nah, model yang saya gunakan di sini untuk clustering itu adalah K-means yang dibikin secara manual. Bisa dilihat modelnya sini. Sudah saya komentari juga untuk lebih detailnya. Nah, saya di sini gunain testing untuk mentes apakah model saya ini sudah betul atau masih salah gitu dalam memplotnya. Nah, di sini eksperimennya. Eksperimennya itu K-nya kita ulangi dari 2 sampai 10 untuk masing-masing eksperimen dengan maks iterasinya itu 20. Nah, setelah itu kita plot above metodenya dan kita lihat dari grafiknya saat 4 ke 5 itu masih curam. Nah, di 5 ke 6 itu udah mulai landai, jadi kita ambil di 5. Itu eksperimen pertama. Eksperimen kedua itu sama, kita lihat dan ambil juga 5. Dan hasil plot yang eksperimen 1 itu seperti ini, eksperimen 2 itu seperti ini. Sebenarnya hampir mirip, cuma kebalik aja ini, hampir mirip. Nah, evaluasinya gimana sih di sini? Nah, jadi kita udah ambil label atau cluster, data cluster itu ada 5 ya kan, kita ambil tadi K-nya itu 5, berarti nanti ada 5 cluster. Nah, analisisnya di sini itu jadi hasilnya itu kita mendapatkan ada 5 posisi gitu secara umum. Jadi ada posisi yang lebih rasio antara ini mid dengan depender ini dia seimbang, hampir mendekati gitu. Jadi di sini posisinya itu dia bisa antara ini. Nah, posisinya tuh di sini. Dan ada juga yang posisinya itu depender banget. Seperti ini, depender banget nih. Ini posisinya depender banget. Ada juga yang forward dan mid. Nah, dia di posisi di sini. Ada yang mid. Nah, posisinya itu mid banget. Ada yang seimbang gitu kayak ini. Kayak ini seimbang. Ini seimbang antara mid sama forward kayak gitu. Jadi kesimpulannya ada di sini sebenarnya. Itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke yang klasifikasi. Nah, klasifikasi ini untuk yang ininya itu sama persis kecuali di scaling. Scaling di sini saya gunakan sama sebenarnya min-max scaler. Itu kita scale dari 0 sampai 1. Nah, di split di sini itu kita split data tadi yang ini yang udah di split dan segala macamnya, kita split sebanyak 60 40. 60 itu untuk train dan 40 itu untuk tes. Kenapa sih perlu di split gini? Nah, untuk meminimalisir terjadinya ini overfit nantinya. Jadi kita perlukan kayak gini. Nah, di sini juga untuk modelnya sebenarnya tujuan saya di sini itu untuk membandingkan bagaimana sih library dari sklearn ini untuk mempredik suatu data tanpa adanya campur tangan kita tunning atau merubah-rubah atribut default dia di sini. Seperti itu. Nah, eksperimen di sini kita menggunakan yang namanya cross validation. Nah, cross validation tuh gimana sih? Jadi kita split datanya menjadi 5 karena set di sini 5. Jadi dari 5 data itu dipilih satu untuk menjadi test data. Seperti itu.
Jadi ininya train, ininya tes gitu. Nanti ini train, yang kedua tes, seperti itu. Nah, kita train dulu sama predict juga, dan kita ambil cross validation skornya. Nah, saat dievaluasi kita bisa lihat bahwa model-model dari library Skitlearn ini cukup baik ya untuk memprediksi data kita yang sudah diolah sampai kita udah di clean dan sebagainya. Kita bisa lihat 0,8 itu cukup baik untuk cross validation score. Kita lihat skor yang akurasinya, mirip ya, dekat. Ini artinya tidak ada overfit, jadi overfitnya nggak tinggi gitu, jadi bagus nih. Jadi kesimpulannya tuh di sini library dari Skitlearn ini cukup baik untuk menangani prediksi atau prediksi masalah kita, seperti itu. Oke, cukup sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan post komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.